Oke, kita lihat soal yang lain nih. Misalnya dengan cara tak langsung tentukan dy dx dari y sama dengan len turunan dari len x kan bisa per x. Itu kita ingat. Di sini ada fungsi y sama dengan len cos x pangkat 2 plus 3. Ini juga kalau kita perhatikan di sini ada fx, gx, ada hx. Fx, gx, hx. Berarti ini bisa kita misalkan. Ini satu fungsi. Kita misalkan v misalnya. Ini cos sampai di sini ya, ini kita misalkan u, dan ini y dari len cos x pangkat 2 plus 3. Nah, dengan demikian kita bisa buat pemisalan ya, v sama dengan x pangkat 2 plus 3 ya, kita langsung turunkan turunan v terhadap x dv dx sama dengan 2x. Kemudian pemisalan kedua tadi u itu kita misalkan cos x pangkat 2 plus 3 sebagai u, maka u sama dengan cos x pangkat 2 plus 3 ya. Nah, karena x pangkat 2 plus 3 ini kita sudah misalkan sebagai v, maka ini bisa kita tulis cos v. Dengan demikian kita mudah untuk turunkan turunan u terhadap v, du dv sama dengan min sin v ya, turunan dari cos kan min sin. Nah, dengan demikian turunannya adalah min sin v. Kita tahu bahwa v tadi sama dengan x kuadrat plus 3, sehingga ini bisa kita tulis min sin x kuadrat plus 3. Nah, kemudian y len cos x pangkat 2 plus 3. Karena kita sudah misalkan u sebagai cos x kuadrat plus 3, nah y ini berarti kita bisa tulis sebagai len u. Len u cos x kuadrat plus 3 tadi kan kita sudah misalkan u, sehingga ini bisa kita turunkan dy du turunan y terhadap u, dy du sama dengan turunan dari len itu kan len x seper x, berarti turunan dari len u seper u. Nah, u tadi adalah cos x kuadrat plus 3, kita kembalikan seper cos x kuadrat plus 3. Maka dengan menggunakan aturan rantai kita bisa selesaikan dy dx sama dengan dy per du, du dv, dv dx. Nah, dengan demikian tadi kan kita sudah peroleh bahwa dy du itu sama 1 per cos x kuadrat plus 3. Kemudian du dv tadi ini kita sudah peroleh du dv min sin x kuadrat plus 3. Kemudian dv dx adalah 2x ini. Nah, dengan demikian ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi seperti ini, kita kalikan saja. Jadi 2x min 2x sin x kuadrat plus 3 ya. Ini kita kalikan saja kali 1 menjadi min 2x sin x kuadrat plus 3. Penyebutnya tetap cos x kuadrat plus 3. Nah, selanjutnya ingat bahwa aturan sinus ya, kita ingat itu tentang trigonometri bahwa tangen sama dengan sin per cos. Ingat bahwa ini sama x kuadrat plus 3 dibagi 2 x kuadrat plus 3 sin per cos, sehingga sin per cos ini bisa menjadi tangen x kuadrat plus 3, sehingga ini bisa terus menjadi min 2x tan x kuadrat plus 3. Dengan demikian turunan dari y sama dengan len cos x kuadrat plus 3 adalah min 2x tan x kuadrat plus 3. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Untuk y sama dengan cos pangkat 3 x kuadrat min 6 pangkat 4. Bagaimana contoh-contoh sebelumnya? Nah, di sini ada beberapa fungsi hx, gx dengan fx. Maka ini bisa kita misalkan sebagai v dari sini. Ini bisa kita misalkan sebagai u ya. Nah, ingat bahwa ini kan sama penulisannya ini ya tadi bahwa ini menjadi y sama dengan cos pangkat 12 x kuadrat min 6. Sehingga ini bisa kita misalkan menjadi x kuadrat min 6 sebagai v. Dengan demikian bisa kita peroleh turunannya dv dx sama dengan 2x
Kemudian U sama dengan cos X kuadrat min 6, sehingga bisa kita peroleh cos V sama dengan DU dV. Nah, min sin V sama dengan min sin X kuadrat min 6. Ya. Kenapa? Karena V tadi kan sudah kita misalkan X kuadrat min 6. Jadi kita kembalikan min sin V itu menjadi min sin X kuadrat min 6. Nah, kemudian Y sebagai cos pangkat 12X min 2 kurang 6. Dengan demikian ini bisa kita misalkan sebagai U. Jadi ini bisa kita tulis U pangkat 12. Dengan demikian kita mudah turunkan turunan Y terhadap U, dy du sama dengan 12 U pangkat 11, pangkatnya dikurangi sama dengan, nah kita tahu bahwa U itu adalah cos X kuadrat min 6, sehingga kita tulis kembali ya cos X kuadrat min 6 ya, 12 cos pangkat 11 X kuadrat min 6. Dengan demikian tinggal kita masukkan di sini ya aturan rantai dy dx, dy du, du dv, dv dx. Nah, tinggal langsung kita tulis turunan dari dy, turunan dari y, dy du nya sama dengan 12 cos pangkat 11 X pangkat 2 min 6. Turunan dari U, du dv nya sama dengan min sin X pangkat 2 kurang 6. Dan turunan dari V ya, X pangkat 2 min 6 adalah 2X. Kita operasikan. Selesai. Selanjutnya kita lihat model soal ini. Misalnya di sini ada fungsi hx sama dengan 3x kuadrat min 4x. X kuadrat plus 5x. Ya, 3x kuadrat min 4x per x kuadrat plus 5x. Nah, ini kan bisa kita misalkan lagi ini sebagai U, ini sebagai U, ini sebagai V ya. Jadi kita misalkan U-nya 3x kuadrat plus 3x kuadrat min 4x. Dengan demikian turunannya U aksennya 6x min 4. Kemudian V-nya x kuadrat plus 5x, maka V aksennya 2x plus 5. Nah, yang demikian kita ingat bahwa jika fungsinya berbentuk U per V, Y sama dengan U per V, maka turunannya Y aksennya adalah U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Sekarang U aksennya sudah ada, V aksennya sudah ada, U dan V-nya sudah ada. Berarti tinggal kita masukkan. A aksen X-nya sama dengan ini. U aksennya kan 6X min 4. Ya, V-nya tetap X pangkat 2 plus 5X. Kemudian V aksennya 2X plus 5 ini. Kemudian V aksennya 2X plus 5 ini. Kemudian U-nya 3X kuadrat min 4X per V kuadrat. V-nya X kuadrat plus 5X dipangkatkan 2. Nah, tinggal kita operasikan bagaimana operasi aljabar biasa. Ya, kita peroleh 6X kuadrat, 6X pangkat 3, 6X kali X kuadrat, 6X pangkat 3. 6x kali 5x 30x dikurangi 30x kuadrat dikurangi 4x kuadrat 26x kuadrat dikurangi 20x kurang ini 3x kuadrat kali 2x 6x pangkat 3 3x kuadrat kali 5 3 kali 15 x kuadrat dikurangi 4x kali 2x adalah 7x pangkat 2 min 4x kali 5 min 20x per x kuadrat plus 5x. Nah, dengan demikian diperoleh 19x pangkat 2 per x kuadrat plus 5x. Selesai. Oke, demikian pembahasan kita terkait turunan dengan menggunakan aturan rantai. Nanti kita jumpa lagi untuk pembahasan yang lain di kesempatan yang lain. Oke, jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, and share. Demikian, terima kasih.